Nas Radio, a radio with meaningful content. Sesaat lagi Anda mendengarkan obrolan kita, komunitas industri dan wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kali ini Nas Radio, radio with meaningful content. Bersama saya Mario di program obrolan kita, komunitas industri dan wisata. Bicara tentang sampah tentunya menjadi hal yang pokok nih di setiap daerah. Terutama gimana caranya kita untuk menjadikan sampah itu mungkin menjadi bermanfaat untuk masyarakat, atau mungkin gimana agar proses daur ulangnya itu menjadi lebih efisien. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Gerakan Semarang Wegah Nyampah bersama Mas Warih. Ya, betul. Halo Mas Warih. Halo Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Mas Warih, mungkin bisa sedikit cerita nih Gerakan Semarang Wegah Nyampah. Kan kemarin kalau saya lihat di Instagramnya ya, Instagramnya itu @semarangwegahnyampah itu sudah banyak nih kegiatannya gitu kan. Terutama yang saya tertarik itu tentang Fastpol gitu kan. Fastpol, mengelola sampah menjadi bahan bakar ya. Karena saya itu asli Surabaya, Mas. Surabaya kan cukup terkenal nih, katanya banyak tong sampah di mana-mana, pengelolaannya bagus gitu kan. Nah, mungkin bisa sedikit dikenalkan nih Semarang Wegah Nyampah sama project Fastpolnya ini, Mas. Oh iya, oke. Jadi kalau Semarang Wegah Nyampah ini bermula dari Peraturan Wali Kota nomor 27 tahun 2019. Itu tentang edaran untuk mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Ada sedotan, kemasan tas kresek, styrofoam. Dan waktu itu kami menciptakan gerakan. Ini gimana kalau kita ngajak utamanya internal kami dulu di lingkungan Balai Kota, gimana kalau misalnya kita mengurangi plastik sekali pakai, misalnya rapat untuk sekali pakai minuman itu kita ganti pakai tumbler. Terus kami juga menggandeng asosiasi untuk ya minimarket, supermarket seperti itu. Dan alhamdulillah waktu itu responnya cukup bagus. Jadi kalau misalnya Mas Mario tahu, di Semarang ini sudah tidak ada lagi belanja di minimarket pakai plastik. Oh iya, plastik ya. Nah, itu buah dari kami door to door ke buah kami door to door ke asosiasi itu. Jadi ada yang toko minimarket yang merah, yang biru, atau mungkin yang supermarket yang warna merah itu, kami mengajak mereka, mau nggak kalau misalnya ditempel stiker di kasir-kasir, paling nggak biar konsumen juga tahu, ini loh udah ada peraturan dari pemerintah seperti ini. Jadi teman-teman nanti tinggal mengaplikasikannya, dan alhamdulillah disambut dengan baik, justru mereka malah mendukung sekali, karena ternyata juga dari pengusaha sebenarnya ada cost kan ketika itu mereka mencetak plastik. Ternyata ya gayung bersambut, dan akhirnya juga sampai sekarang kalau belanja di Kota Semarang tuh di minimarket seperti itu sudah tidak pakai plastik lagi. Ya harus bawa ini ya. Ya gitu. Jadi itu di 2019 akhir, kemudian di 2020 awal kami door to door ke asosiasi seperti itu. Berjalannya waktu ya kami untuk menciptakan gerakan-gerakan seperti itu. Jadi ngajak warga intinya gimana sih kalau kita mengupayakan bertanggung jawab terhadap sampah kita masing-masing. Jadi mengelola sampah, terus kemudian di kami juga ada misalnya di Balai Kota itu ada rumah wanita untuk yang ibu-ibu PNS itu mengumpulkan sampah di ruangannya masing-masing, kayak misalnya snack rapat itu dikumpulin gitu kan. Ada tetra pack juga. Nah, itu bisa jadi untuk untuk jadi disetorkan ke bank sampah, jadi kasnya ya, seperti itu sih. Itu yang dari internal kami dan mengajak asosiasi tadi. Gitu. Berarti itu ketika aturan turun itu nggak langsung dilaksanakan ya, Mas? Maksudnya harus kita door to door ke ini apa? Itu waktu itu aturan itu bulan Juli. Kami waktu itu ada launching pertama kali, kami pakai bola besar gitu. Terus kami ngundang juga waktu itu ada apel, ada Pak Sekda juga ngundang itu di bulan Desember. Tapi pengaplikasiannya sampai di industri tadi sekitar bulan Maret ya, sekitar Februari 2020 ya. 2020. Oh, pas Covid. Mendekati Covid ya, mendekati Covid. Kalau yang di
industri seperti itu mereka cukup mendukung. Oke. Yang cukup susah tuh ketika kita di pasar tradisional. Nah itu Iya. dulu kami sempat membagikan tote bag seperti itu. Iya. Itu ke pasar Peterongan, ke pasar Bulu gitu kan. Harapannya ketika belanja tuh nggak usah pakai plastik lagi, pakai ini sebagai gantinya. Tapi waktu itu terus ada COVID juga ya. Jadi semuanya harus serba steril, harus sekali pakai biar tidak ada penularan. Cukup menjadi pekerjaan kami sih. Jadi untuk mengenalkan itu lagi sampai sekarang kok agak susah ya gitu. Oke, tadi kan Mas menyinggung sampah styrofoam nih Mas. Nah, sampah styrofoam itu kan memang kalau menurut saya sih kayak rajanya sampah ya, paling susah untuk diolah ya. Nah, terus di postingan Semarang Uga Nyampe itu mengatakan kalau Vaspol ini bisa nih untuk mengolah styrofoam, itu betul nggak sih Mas? Ya, jadi Vaspol ini sebenarnya kerjasama sama BRIN. Jadi peneliti BRIN mereka kerjasama dengan pemerintah Kota Semarang. Jadi awal mulanya justru tidak di Semarang Mas, di Jawa Tengah juga, di daerah Purwokerto, Banyumasan sana. Oh, awal di sana? Ya, di sana. Terus kemudian karena di sana sudah berhasil, kebetulan waktu itu wali kota Bu Ita itu gimana kalau membawa produk ini tuh ke Semarang. Jadi diaplikasikannya ke alat pertanian kayak traktor, terus alat buat pemanenan itu gitu. Biar harapannya tuh ada kemudian dari petani juga. Jadi supaya tidak membeli bahan bakar yang ada di SPBU tapi menggunakan sampah yang tadi gitu. Dan lebih enak kan untuk mengajak beberapa kelompok tani. Nah, sehingga dibawalah ke Semarang, diuji coba kok ternyata bisa ya di daerah penanaman padi biosalin kami di daerah Tugu itu untuk traktor dan pemanenannya pakai itu, beberapa pakai Vaspol itu. Akhirnya kemudian dibikinlah untuk rumah menciptakan Vaspol tadi di Semarang juga. Di mana Mas? Di daerah Genuk ya. Oh, di daerah Genuk. Gitu. Oh, itu berarti dari sampah-sampah yang dari mana Mas? Maksudnya sampahnya nih dari mana terus dia bawa ke Vaspol sampai akhirnya jadi. Nah, kalau itu kan sebenarnya di kewenangannya di DLH ya Mas ya. Ya sejauh yang saya tahu itu beberapa dari bank sampah kerjasama, karena ada beberapa bank sampah juga yang untuk supply juga ke sana, tapi ada juga yang kemudian DLH juga menyetorkan ke sana. Jadi problemnya bank sampah hari ini kan juga mereka kesulitan untuk mengolah. Jadi ini warga nih sekitar sudah menyetorkan sampah plastik, botol-botol itu mereka sebisanya untuk mengolah jadi kria. Jadi handicraft gitu ya, handicraft. Tapi ternyata memang ada kesulitan juga untuk misalnya pemasarannya gitu kan. Jadi memang perlu teknologi khusus untuk gimana sih supaya mengurangi pengolahan itu tadi gitu. Jadi beberapa disetorkan juga ke sana gitu. Oke. Berarti untuk hasilnya tuh apa? Berarti minyak apa Mas? Kalau kita bilang itu minyak, aku lupa namanya, ada kodenya sih Vaspol berapa. Berarti gitu. itu langsung dipakai ke. Iya, dipakai di alat-alat pertanian tadi. Itu diperjualbelikan atau sementara baru sementara untuk konsumsi sendiri di sini ya, untuk sendiri. Jadi langsung ke kelompok tani ya. Oke. Gitu. Berarti yang kerennya tuh yang sampah styrofoam itu akhirnya bisa terolah. Iya sih, karena styrofoam cukup lama ya Mas ya, dan itu banyak sekali dipakai di konsumsi rumah makan ya, rumah makan. Meskipun sekarang udah ada tin wool juga, tapi pun sebenarnya tin wool juga menimbulkan sampah lagi, sampah yang baru. Tapi kan bisa beberapa kali pakai. Sedangkan kalau si styrofoam ini emang kesulitannya ada di sana sih. Jadi harus ada pembakaran ya, model insenerator itu. Sebenarnya selain Vaspol untuk ini aku nyebutnya apa nih? Audiensnya namanya Persona ya. Untuk teman-teman Persona tahu sebenarnya pemerintah Kota Semarang sendiri udah dari 2 tahun ini mau menciptakan pembangkit listrik tenaga sampah. Namanya PLTSSA, itu di daerah Jatibarang. Cuma memang kami sudah menciptakan Bapeda, sudah membuat rancangannya, sudah membuat plannya. Cuma memang terbentur untuk di pendanaannya. Kami menawarkan ke beberapa investor, belum cukup ada yang minat gitu. Jadi masih terbentur gitu. Jadi harapannya waktu itu yaitu tadi sampah-sampah styrofoam, plastik, itu tadi tuh bisa masuk ke insenerator tadi, ada pembakaran. Nah, itu kemudian diubah menjadi listrik gitu. Nah, itu yang belum jalan, yang jalan malah justru ini tadi yang penemuan dari BRIN tadi, jadi bahan bakar Vaspol tadi. Oke. Gitu.
Oke Mas, mungkin coba kita kembali ke ini ya, penanggulangan sampah ya Mas. Oke. Tadi kan kalau misalkan seperti kantong kresek itu kan sudah di minimarket sudah sepakat ya. Kenapa kok di pasar-pasar ini susah ya Mas, pasar tradisional gitu kan? Nah, itu karena kan kita juga kadang-kadang bingung ya Mas, misalkan kalau kita pakai tas belanja ya. Tas Kalau belanja. kita pakai tas belanja itu nanti kotor, amis kan, Iya. cuci lagi ribet ya. Terus di sisi lain kalau pakai kantong kresek ya memang simpel kan, selesai langsung buang, cuman ya itu mengotori gitu kan. Kadang itu saya juga beberapa kali itu suka milah sampah Mas. Jadi di rumah itu tak pisahin yang organik sama yang enggak. Iya. Cuman pas buang itu saya juga mikir lah ini ntar kemana juga di sana saya tahu juga ada tempat TPS ya. TPS yang Di sini. Oh iya, dekat TPS. sini, Nah itu ya cuman ditumpuk aja gitu kan, nggak ada kayak nggak terlalu diperhatikan gitu. Nah Iya. itu gimana Mas? Nah, itu problemnya sih itu tadi, ternyata orang dari dulu sampai sekarang udah rempong kali ya. Iya. Sebenarnya kalau dulu enak nih, kita belum ada plastik, kita pakai daun Daun gitu. pisang, daun jati yang lebar-lebar, yang penting dia bisa menahan buat panas atau ini ya. Cuma kan memang ternyata ada proses di sana, harus dipetik, harus dibersihkan. Nah, ada kemudahan lah itu, kemudian plastik itu. Jadi sepertinya orang zaman sekarang malas rempong, jadi mereka dibungkus pakai plastik seperti itu. Jadi lebih ini, bahkan saya sama istri kalau nemenin istri belanja ke pasar nih, itu kami sudah bawa tas sendiri nih. Tapi sama pedagangnya beli tahu Pasti dikasih. double dua nih. Jadi yang putih itu sama lagi pedang, pon nggak usah. Terus, saru, nanti kan kesannya kan tidak orang mungkin kalau kelihatan barangnya tuh jadi mungkin kurang etis seperti apa. Padahal maksud kami ya itu untuk mengurangi sampah plastik kami di rumah sebenarnya gitu. Jadi memang itu PR banget sih ya. Jadi memang ada mengubah mindset masyarakat. Tapi kalau kita mau berbicara mengubah mindset masyarakat itu PR yang sangat besar sekali gitu. Paling mudah ya udah mulai dari kita sendiri, dari komunitas kita gitu. Jadi menciptakan gerakan-gerakan tadi seperti itu. Paling enggak sampah itu adalah tanggung jawab kita masing-masing. Jadi mungkin tadi benar Mas, sudah dipilah-pilah nih organik sama anorganik. Yang sampah organik biasanya diapain Mas? Biasanya ya ada yang tak buang langsung, cuman beberapa saya tanam sih Mas. Tanam juga. Karena pun sampah organik itu justru kalau di TPA, tempat pembuangan sampah air di Jatibarang itu justru 60% itu adalah sampah organik. Oh malah banyak organik ya? Okay. Tahun 2023 ya yang kebakaran hebat itu kan justru karena ada gas metan, itu karena anorganik yang terperangkap di dalam sampah plastiknya gitu loh. Gitu. Jadi bahan-bahan organik dia menciptakan gas metan, dia terperangkap di situ. Pas musim kemarau lagi, ya udah dia jadi kebakaran yang besar seperti itu. Itu kan karena sampah organik tadi. Jadi mending ya kita tanggung jawab, kita mulai dari diri kita pribadi, sampah organik kita pisah. Betul Mas, kita tanam, kita bikin biopori. Minimal 2 deh, itu udah lumayan banget nih. Satu misalnya udah penuh, yang satu masih kosong bisa buat nampung air, anti banjir juga kan, bisa mengurangi penyerapan air ke dalam tanah. Nah ini bisa jadi kompos, kita manfaatkan lagi buat tanaman-tanaman sekitar rumah. Gitu. Sekarang juga ada lagi yang namanya maggot. Maggot. Nah itu kan juga sebagai sebuah solusi, dan banyak sekali sekarang udah ada maggot yang versinya kecil, box kecil gitu. Jadi untuk mengkonsumsi rumah tangga itu bisa dibuang di situ, nanti dimakan maggotnya bisa kita pakai untuk pakan. Nah yang PR-nya memang kemudian ada di sampah plastik tadi itu, emang perlu diet sampah plastik ya. Gitu. Jadi mungkin ya itu tadi bisa disetorkan ke bank sampah. Jadi kalau mau memakai lagi itu memang PR lagi. Makanya memang kan ada 3R ya minimal, reuse, recycle, sama reduce. Sebenarnya paling efektif itu adalah reduce-nya, menguranginya gitu ya. Kalau recycle kita cukup PR ketika ada sampah plastik yang itu dicuci kan harusnya, kita pakai lagi cukup PR ya. Jadi memang sebisa mungkin ya mulai dari kita memang menolak itu tadi sih. Menolak untuk udah nggak usah. Nah ini kan pas banget nih momennya karena ini pas bulan Ramadan. Ini misalnya pas lagi hunting takjil. Nah itu kan beli gorengan gitu ya. Beli minuman buat takjil, sop buah itu. Yaudah kita bawa wadah sendiri di rumah nih. Bawa tumbler sendiri atau bawa orang Semarang tepak ya. Iya tepak.
Lepak-tepak. Iya, lepak-tepak orang Semarang kan ini bawa tepak sendiri dari rumah gitu kan. Jadi misalnya beli gorengan, yaudah dimasukin aja di situ gitu loh. Dimasukin di situ sampai di rumah malah justru bisa lebih anget, ya kan. Kalau yang pakai plastik kan kadang wah jadi kayak kurang gitu ya. Terus kalau misalnya pakai tumbler mungkin tuh dinginnya juga masih bisa awet nih. Ada keunggulan juga buat kita. Plus kita di rumah juga bisa ngurangi si timbulan sampah plastiknya tadi. Minimal dari kita dulu, rumah kita bisa mengurangi itu. Tetangga kita mungkin juga bisa kita ajak. Jadi harapannya sih itu tadi ada gerakan dari satu individu nyebarlah itu ke ke tetangga-tetangga atau komunitas yang lain. Harapannya sih seperti itu. Jadi emang susah sih kalau misalnya kita mau bicara skala besar soal di pasar seperti itu ya. Tapi kita bisa memulai dari lingkungan, dari diri kita sama lingkungan sekitar kita. Gitu. Mas, saya tertarik sama yang maggot itu tadi. Kan katanya ada kotak maggot yang kecil itu. Itu carinya di mana, Mas? Itu banyak kok. Itu banyak banget di online sekarang. Mungkin box maggot keywordnya. Di marketplace juga ada? Banyak banget. Iya, udah banyak kok. Jadi mereka bentuknya sudah seperti larva gitu. Larva maggot. Itu nanti sudah ada kotaknya. Ada biasanya 2 kotak sih. Kotak yang sudah buat makanan sama kotak yang buat starternya ya maggotnya itu gitu. Jadi maggot itu kan yang kecil itu ya Mas ya? Warnanya hitam. Jadi maggot ya, kalau jadi yang maggot itu beda ya? Itu belatung kali Mas. Beda ya. Kalau yang jadi maggot itu dari namanya black soldier ya. Jadi serangga yang warnanya hitam gitu. Dia ketika bertelur itu dia membentuk larva. Nah, larva ini yang dia memakan sisa-sisa sampah anorganik. Sebenarnya itu dulu udah banyak sih, kayak misalnya di kebun-kebun. Nah, tapi ini kita manfaatkan untuk pengelolaan sampah. Dia bisa cepet banget untuk menguraikan sampah itu dibandingin sama cacing ya. Apapun sampah yang bisa organik, dia bisa konsumsi. Dalam waktu 24 jam itu udah lumayan berkurang banyak. Gitu. Nah, maggot ini ketika dia sudah mencapai usia tertentu, itu dia tidak bisa gede lagi ya, karena ada maksimalnya, itu dia akan berhenti, ada dorman. Terus itu bisa kita panen, kita keringkan. Nah, kita keringkan ini kita bisa pakai untuk pakan. Pakan ikan, pakan burung. Pakan ikan tuh bagus banget. Jadi sebenarnya kita bisa kalau urban farming ya juga ya. Jadi kita bisa makan sisa makanan kita kasihkan ke maggot. Maggotnya kita bisa panen untuk pakan ikan. Ikan lele ya kan sekarang banyak ya budidamber ya. Lele kita konsumsi sendiri, sisanya kita baik lagi sendiri. Jadi sebenarnya kita bisa memproduksi pangan kita dari sekitar rumah dengan konsep seperti itu. Pun dengan halaman yang terbatas pun masih bisa. Karena itu box maggot itu mungkin hanya sekitar 30 kali 20 cm. Enggak gini kok ya. Karena emang untuk skala rumah tangga ya. Itu dan minim bau sih. Karena kan problemnya kan sampah organik itu menjadi bau di tempat pembuangan sampah sementara itu karena terlambat untuk menyetorkan gitu. Jadi kalau kita makan sekarang sisa untuk yang masak ya, sisa untuk masak ada sisa batang bawah itu bisa dikasihkan, sebenarnya tidak menimbulkan bau. Menimbulkan bau itu ketika kita udah lewat beberapa hari nih, tapi kalau kita masih fresh, yaudah kita bisa kasihkan. Langsung taruh langsung nggak bau malah. Iya kan nggak bau juga karena akan terurai tadi. Saya tuh ngumpulin itu malah jatuhnya malah belatung Mas. Nah itu karena memang ya itu tadi harusnya memang kalau emang tidak pakai maggot kita jadiin kompos. Kompos kalau mau bersih sekaligus ada panen manfaat yang double, kita bikin biopori tadi karena juga bisa mengurangi untuk banjir juga ya gitu. Itu sangat itu berapa kalau dihitung mungkin bisa double manfaat lah itu. Gitu. Kita bisa panen juga nanti untuk tanaman juga pupuknya. Kita juga bisa mengurangi genangan, mengurangi sampah juga. Itu tuh kayak manfaat sih. Kayak manfaat. Iya. Oke. Gitu. Selain Fastpol nih Mas, mungkin proyek-proyek yang sudah dilaksanakan oleh Semarang Oga Nyampan nih, atau mungkin berkolaborasi dengan DLH ya. Boleh diceritakan Mas? Oke, dengan DLH ya. Kami justru lebih banyak di edukasi sih Mas. Gitu. Di edukasi. Jadi beberapa kali ada yang ngajak kolaborasi itu dari Undip misalnya, ada mahasiswa, yuk kita bikin kayak semacam workshop seperti itu. Terus kemudian kami kemarin dengan kantor pendeta Antara, kami ngumpulin anak-anak SMP nih sekota Semarang tapi perwakilan. Jadi kami bikin konten
Tapi juga kami mengenalkan Semarang Megang Nyampah di situ. Terus bikin konten dong soal penanggulangan sampah gitu. Karena kan sebenarnya kalau di sekolah negeri itu kan ada masing-masing sekolah ramah lingkungan ya itu kan. Jadi adiwiyata, nah itu kan sebenarnya bisa selaras. Kalau dengan DLH kami dulu pernah bikin ini Mas. Jadi ada bersama-sama Bank Sampah kami kerjasama kalau tahu Kertabumi itu home base-nya ada di Bandung. Jadi mengolah sampah-sampah seperti itu. Intinya barang-barang sekitar kita. Waktu itu kami ada 2 sih. Salah satunya yang sangat bermanfaat sekali itu adalah mengolah sampah jelantah, minyak bekas. Oke, minyak Oke, jelantah. biasanya kalau Mas Mario sisa gorengan gitu buat apa? Ya dibuang Mas. Dibuang. Itu sayang banget. Ya itu katanya kan ini ya malah bisa menyumbat saluran air Iya, juga. gitu. Itu juga bikin susah penyerapan ke dalam tanah juga. Okay. Nah, sebenarnya kalau mau simpel sampah minyak jelantah itu bisa dikumpulkan, bahkan kemarin aku habis jual loh Mas. Oke. Ngumpulin sampah jelantah selama 3 tahun terakhir dapat 12 liter gitu. Sekilonya dihargai 8.000. Di mana itu Mas? Berarti kita setornya? Banyak sekali ternyata yang membutuhkan untuk sampah jelantah itu, minyak jelantah itu. Jadi di Facebook banyak. Aku iseng-iseng carinya di Facebook. Okay. Kalau dulu pernah di bank sampah, cuma memang ada kesulitan. Mereka biasanya untuk campuran bahan bakar juga, biosolar. Semacam biosolar seperti itu sih, tapi biodiesel ya, biodiesel. Biodiesel seperti itu. Tapi waktu itu yang kami lakukan workshop itu dengan DLH, kemudian mengundang bank sampah itu kami jadiin lilin. Oke. Jadi ternyata raw materialnya dari lilin ataupun sabun itu, ya itu bisa dari minyak jelantah tadi. Memang ada effort sih, ada pengolahan lebih lanjut kayak misalnya dipanasin dulu, dicampurin dengan apa ya, aku lupa ya, ada semacam bubuk seperti itu. Kalau lilin ya dicampurin dengan aromaterapi biar aromanya tercium wangi gitu ya. Itu jadi jadi lilin. Jadi kalau misalnya kita mati lampu nih, malam-malam bisa pakai, atau mungkin kita butuh aromaterapi buat ngusir nyamuk. Oh ya udah kita kasih aromaterapi sih lavender. Atau buat sabun cuci tangan waktu itu karena momennya bersamaan dengan COVID. Ya udah kita buat sabun cuci tangan seperti itu. Jadi itu lumayan loh. Jadi minyak jelantah. Untuk sahabat persona jangan dibuang ya. Gitu. Itu kita kumpulkan. Kalau mau nggak mau rempong itu tadi bisa jadi rupiah kita tukar. Jadi rata-rata ada 8.000 sampai 10.000 sih. Itu kalau misalnya punya waktu luang dan effort untuk berkarya, nah itu bisa dibikin sabun atau lilin tadi, lilin aromaterapi. Mungkin bisa jadi ide buat ini ya, mungkin guru-guru kewirausahaan kreatif itu buat bikin lilin. Kayaknya waktu itu ada tugas lilin juga kan, terus di sekolah gitu kan, terus mungkin bisa kalau dari minyak jelantah bikin lilin gitu kan. Jadi baru ya hal baru. Nah, itu bisa sih mungkin jadi kadang kalau ngobrol kayak gini Mas jadi ini ya nemu ide ya, kan bisa sih. Guru-guru mungkin siswanya diajakin untuk nyetorin minyak jelantah per masing-masing rumah ya 200 mili lah. Terus habis itu kita dipanasin, bentuk krianya mungkin di sekolah. Habis itu hasilnya udah jadi, kita jual nih. Dijual mungkin ke tetangga atau ke teman atau ke saudara. Hasilnya bisa kita buat sedekahin. Wah, itu kayaknya bisa jadi panjang sekali ya cycle-nya ya. Jadi bisa untuk berbagi kemanapun gitu loh. Nah itu saya tuh sebenarnya waktu itu sempat pernah nyari Mas di daerah Semarang ini juga buat ngumpulin jelantah, karena sedikit cerita ya Mas. Boleh. Dulu saya waktu kuliah di Jogja tuh pernah part time gitu kan di semacam bank sampah, dan nggak cuma bank sampah sih, dia ada butiknya juga gitu kan. Namanya Butik Daur Ulang Project B Indonesia. Oke, B Indonesia. Nah itu ketika masa saya itu awalnya tuh yang ngumpulin fokus sampah kemasan kan Mas gitu kan. Cuman dari sisi ya namanya kita butik otomatis kita sewa ruko ya. Terus gimana caranya biar dan karyawan-karyawan ini tetap bisa hidup di situ juga gitu kan. Nah itu saya waktu itu sempat usul buat minyak jelantah, terus satu dan lain hal akhirnya ya pengumpulan juga Mas di situ. Pengumpulan dan masyarakat pun menyambut baik gitu kan. Cuman ya beberapa tempat itu ada yang merasa kayak orang kita masak itu minyaknya sampai habis gitu. Iya, itu berulang-berulang nggak diganti. Sebenarnya nggak baik juga sih. Nah, terus ya itu yang mungkin kita susahnya itu ya. Jadi beberapa mungkin kalau kita bilang jelantah mungkin paling banyak ya
penjual makanan ya Mas. Cuman malah penjual makanan itu malah nggak mau ganti gitu Iya, kan biasanya. Malah dikumpulin Iya. sampai hitam gitu kan. Sebenarnya malah enak kalau misalnya dari kita masing-masing pribadi tadi tuh, Iya, betul. yang rumah tangga tadi, udah demi kesehatan juga kita mungkin batasi maksimal 3 aja gitu atau Iya. 2 deh, 2 lebih bagus. Besok kita kumpulkan, besok kita dorong lagi, ya lumayan lah kok itu dijual lagi itu nanti kita juga bisa beli minyak yang baru gitu, Iya, benar. aman juga buat kesehatan kita juga tidak membuang sampah sampah jelantah tadi itu ke selokan, Iya. gitu. Itu juga ya di situ tuh waktu saya part-time itu ya sebulan itu 50 liter ada paling Mas. Wow, itu Masyarakat banyak loh Mas. kumpulin, Iya. iya. Banyak loh itu. Iya. Cuman memang ya memang kita harus ya telaten gitu kan. Iya. Terus kadang-kadang juga apa ya? Kalau kita mau ngumpulin kan ya kalau bisa endapan itu udah dipisahkan lah gitu. Terus sempat waktu itu ya pemiliknya tuh sempat mengenalkan kita juga yang sabunnya itu Mas. Iya, Nah, sabun. sabunnya. Ya memang agak aneh ya Mas, dari Agak jelantah aneh sih. jadi sabun Iya, gitu. Tapi ternyata ketika dipakai juga enggak ini ya. Ya paling nggak buat cuci tangan itu udah oke lah Iya, itu. Karena kan kita efek Covid kan kita cukup higienis ya, cukup clean ya jadi. Makan ya kita budayakan cuci tangan. Yaudah kita pakai pengolahan tadi dari sampah ternyata bisa untuk hal-hal yang lain tadi yang itu. lain. Dan itu nggak perlu repot-repot nih kita harus ngajak orang-orang ini itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri Iya. di dalam rumah kita sendiri lagi gitu. Iya. Jadi tuh kayaknya wah tuh itu tadi harapannya sih ya dari mulai sampah kita adalah ya tanggung jawab kita gitu. Oke. Mungkin bisa sedikit disampaikan Mas, kenapa kok Semarang Uga Nyampa ini kan di situ tertulis di bio-nya ya, bio Iya. Instagram itu menuju Semarang minim sampah gitu. Kenapa kok minim sampah bukan tanpa sampah Mas? Yang pasti bahwa sampah itu nggak mungkin nggak ada. Oke. Namanya orang manusia kan selalu ada residunya ya, ada Iya. sisanya. Tapi bahwa kan segala hal yang diciptakan kan pasti ada manfaatnya ya Mas ya. Ada manfaatnya juga. Termasuk sampah pun juga sebenarnya ada manfaatnya gitu. Ternyata sampah organik bagi kita tidak berguna, ternyata bagi mikroorganisme, bagi tumbuhan berguna. Ya harapannya ya kita meminimalisir sampah itu dan kita sisanya ini kita bisa gunakan untuk makhluk hidup yang lain. Gitu. Jadi ada faktor kesinambungannya, ada cycle-nya, ada mungkin buat kita manusia mungkin minim kita bisa bagi share juga ke makhluk-makhluk lain. Mungkin cacing atau mungkin buat tumbuh-tumbuhan tadi misalnya maggot juga buat pakan ikan seperti itu. Oke. Harapannya. Mungkin terakhir Mas, target kedepannya nih yang sudah direncanakan akan dilakukan, boleh sharing sedikit? Target kedepannya ya. Nah. Oke, kami ada beberapa sih, tapi ini masih ini angan-angan kemana-mana Iya. gitu. Yang jelas ngadain beberapa komunitas. Untuk yang dalam waktu dekat ini kan bulan Ramadan ya. Itu kebetulan founder kami Mbak Ana itu kan dia punya ide untuk gimana sih mengelola mengajak masjid-masjid itu takmir itu agar untuk misalnya takjil atau Jumat berkah itu agar tidak menggunakan kemasan sekali pakai kayak misalnya styrofoam tadi atau minyak kertas. Coba gimana kalau misalnya menggunakan tepak yang bisa berkali-kali pakai. Jadi misalnya mungkin sekarang jadwalnya gilirannya Ibu A gitu kan. Yaudah Bu untuk masjidnya nanti takjil ditempatkan di sini ya. Nanti ya udah selesai mungkin memakai dicuci besok giliran lagi. Jadi itu kan bisa berkali-kali ya. pakai. Harapannya kan ya masjid bisa menjadi awal mula ya. Iya, Awal iya. mula itu tadi untuk menciptakan kebersihan tadi biar ya semakin komplit ya seperti itu. Iya betul. Itu sih cuma kami masih mencoba mencari lagi. Mungkin ada yang mau ikut berkolaborasi, monggo kami terbuka sekali karena Iya, emang iya. baru kami gagas seperti itu, kami masih mencari untuk rekan-rekan untuk berkolaborasi. Oke. Ya semoga nanti bisa terlaksana ya Mas. Nah, semoga mungkin kalau Ada sudah persona masuk yang ya berminat. kalau dari persona mungkin ada yang mau join boleh sekali karena tidak terbatas pada Ramadan. Iya. Mungkin ke depan kalau ada kegiatan yang aktif di masjid atau Jumat berkah tadi itu bisa berkelanjutan. Oke. Gitu. Oke, terima kasih Mas Fahri atas Sama-sama sharing-sharingnya. Mas Mario. Dan masyarakat terutama persona ya yang mendengarkan dan menonton podcast ini semoga juga dapat ikut andil nih dalam melaksanakan Ya, Semarang oke. minim sampah gitu kan. Lebih cepat lebih baik lah ya. Kita Dimulai mulai dari rumah sendiri. ya dari rumah sendiri. Dari rumah gitu. sendiri. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa untuk follow Instagram @semarangoganyampa Ya, @Semarang Uga Nyampah. dan juga Instagram @nas Media Network dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube kami di Nas Channel Media.
Oke, sekian untuk podcast kali ini obrolan kita bersama dengan Semarang Uga Nyampah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah mendengarkan acara obrolan kita, komunitas industri dan wisata. Nas Radio, a radio with meaningful content.